Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa wa a'an wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muallimul akbar wa manba'ul ulum wal irfan wa manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami malikid dayan. Salatan wa salaman daimaini bidawamil malikid dayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas ngaji sore kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan salah satu kitab-kitab yang berisikan nasihat-nasihat. Dan kalau kita lihat ada satu hadis mengenai pentingnya untuk saling menasehati. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, inna min abghadil kalami 'alallah, termasuk ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah, yang sangat tidak disenangi oleh Allah, adalah ayyaqula ar-rajul lir-rajul ittaqillah fayaqulu 'alaika binafsik. Adalah ucapan seseorang ketika dinasehati oleh orang lain. Ada orang mengatakan ittaqillah, ini hanya sebatas contoh, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jawaban dari orang yang diberi nasihat itu mengatakan alaika binafsik, kamu duluan. Ini sering terjadi di sekitar kita. Kita diberi nasihat, ayo kita begini, ayo kita begitu, jangan begini, jangan begitu. Biasanya orang jawabannya adalah alaika binafsik, kamu duluan. Atau bahasanya orang Madura, kaket hibi bailah, tak usah nyari orang lain, tak wajibi, dan seterusnya. Ini termasuk min abghadil kalam 'alallah, adalah kata-kata yang paling tidak disenangi oleh Allah ketika kita diajak untuk melakukan ibadah, untuk taat kepada Allah, diberi nasihat, kemudian jawaban kita justru alaika binafsik, menyuruh orang yang menasihati kita untuk melakukan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Para jamaah rahimakumullah, untuk kajian pada sore hari ini adalah makalah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsalisatu wal 'ishrun. Makalah yang ke-23 adalah qila, dikatakan, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah. Gerakan untuk bisa taat kepada Allah, dalilul ma'rifah, adalah dalil atau menunjukkan seberapa orang itu tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi dalilul hayah, sebagaimana geraknya badan itu menunjukkan bahwa badan tersebut atau orang tersebut masih hidup. Jika tidak bergerak berarti tidak hidup. Jika tidak taat berarti makrifatnya kepada Allah juga tidak ada.
Yang dimaksud dengan harakatut ta'ah dalilul ma'rifah adalah wal makna anna ityanal abdi at-ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi Allah, ala ma'rifatihillah. Seseorang jika melakukan taat kepada Allah, itu menunjukkan bahwa orang tersebut itu memang makrifat, memang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faida kasuratit ta'ah kasuratil ma'rifah. Apabila taatnya banyak, tentu itu berawal dari makrifat yang banyak. Dan begitu sebaliknya, wa idza qallat. Apabila taatnya itu sedikit, berarti karena makrifatnya kepada Allah itu sedikit. Kenapa kok kita punya kesimpulan harakatut ta'ah dalilul ma'rifah, bahwa ketaatan seseorang itu merupakan gambaran dari makrifatnya? Li'anna zahir mir'atul batin, karena sesuatu yang zahir yang berupa taat tadi itu mir'atul batin, merupakan gambaran apa yang ada di dalam batinnya, yaitu tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kadang melakukan sesuatu tergantung dari pengetahuannya. Kalau pengetahuannya tentang sesuatu itu sedikit, maka dia tidak akan banyak bergerak, tidak akan banyak melakukan sesuatu. Kita ambil contoh begini. Orang kadang sholatnya, kadang orang sholatnya tidak begitu bagus, itu karena mungkin tidak faham, tidak makrifat tentang keutamaan sholat yang bagus. Karena memang begitu, minimnya pengetahuan yang ada dirinya bisa jadi berpengaruh kepada ibadahnya. Ada begini, orang kadang sholatnya sembarangan, itu karena memang faktornya adalah bisa jadi tidak paham dengan sholat itu sendiri. Padahal kalau kita lihat ada satu keterangan, innal abda idza qama yusalli, apabila seorang itu sholat, maka utiya bizunubihi kulliha, semua dosa-dosanya akan didatangkan oleh Allah kepada orang tersebut. Fawudi'at ala ra'sihi, kemudian diletakkan di atas kepalanya, wa ala atiqihi, dan kedua pundaknya. Maka fakullama raka'a aw sajadah tasaqatat anhu, ketika orang tersebut ruku, sujud dengan baik, maka dosa-dosa yang berada di atas kepala kita, yang ada di atas kedua pundak kita, itu akan berjatuhan. Karena mungkin kita tidak faham, tidak pernah tahu tentang masalah itu, akhirnya sholatnya kita terburu-buru, sampai tidak kadang tidak tumak ninah, apalagi sampai lama. Tumak ninahnya saja kadang tidak dilakukan. Itu termasuk harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Seseorang itu bisa melakukan sesuatu ketaatan, itu tergantung dari seberapa dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan sholat dengan baik kalau dia tahu bahwa sholat yang baik itu banyak manfaatnya, diantaranya adalah tasaqatat anhu zunubuhu. Dan juga kalau kita lihat beberapa cara orang sholat khusyuk itu, diantaranya adalah harus mengetahui arti dari apa yang dia baca. Bagaimana dia bisa mengetahui, bagaimana dia bisa khusyuk kalau dia tidak tahu apa yang ia baca. Contoh seperti Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Apa kira-kira artinya? Kalau orang tidak tahu artinya, maka karena dianggap ini sebagai sunnah saja, maka akan ditinggalkan begitu saja. Maka langsung setelah sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah dibaca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu. Bisa jadi apa yang dilakukan sudah tidak pakai tumak ninah lagi, apalagi sampai baca. Padahal kalau kita lihat ada dalam satu kaidah,
mengenai sholat itu, ketika seorang itu melakukan sesuatu yang fawwata ghairahu anis sunnah, maka bisa jadi haram. Bisa menyebabkan orang lain tidak melakukan sunnah gara-gara apa yang ia lakukan, maka ini bisa haram. Walaupun sebetulnya saya sendiri agak berat ketika mengikuti pendapat ini. Contoh, imam sholat tarawih terlalu cepat. Nah ini, imam sholat tarawih terlalu cepat. Yang sunnah itu ketika sujud, ketika rukuk adalah membaca tasbih minimal, adnal kamalnya itu adalah 3 kali. Adnal kamalnya 3 kali. Minimal yang paling sempurna adalah 3 kali. Ternyata karena imam ini terlalu cepat ingin segera selesai, akhirnya tidak melakukan tidak melakukan sujud dan rukuk dengan sempurna, sehingga makmumnya tidak sempat untuk membaca tasbih 3 kali minimal paling sempurna. Maka apa yang dilakukan oleh imam ini bisa jadi haram. Haram imam sampai seperti itu. Itu kalau dalam satu keterangan. Walaupun sebetulnya sering kita lakukan semacam ini. Saya sempat kaget, sampai haram kan itu. Sampai haram, masa ada makruh? Sampai haram. Maka haram apa yang dilakukan oleh imam kalau sampai membuat makmum itu belum sempat melakukan bacaan-bacaan sunnah atau pekerjaan-pekerjaan sunnah gara-gara cepatnya itu. Padahal ini sering terjadi. Minimal 1 saja dibaca ketika sholat, tasbihnya minimal 1 kali dibaca. Kalau bisa 2 kali, kalau bisa sampai 3 kali. Ternyata dalam keterangan tersebut bisa sampai berhukum haram. Karena menyebabkan orang lain tidak melakukan sunnah. Gara-gara dia melakukan seperti itu, haram. Lanjut kepada maqalah yang ke-23, harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kalau kita taat itu tergantung dari seberapa kita tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak pengetahuan kita, maka insya Allah semakin banyak taat kita kepada Allah. Sebagaimana geraknya badan itu menunjukkan bahwa badan tersebut masih ada kehidupan. Kalau geraknya sedikit berarti kehidupannya sedikit. Begitu juga tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umpama kita gambarkan dengan orang bekerja, orang itu kadang semangat kalau tahu berapa gajinya, akan diberi berapa, itu akan mempengaruhi kepada semangatnya ketika bekerja. Kalau sudah diterima kerja, ternyata belum tentu gajinya dikasih berapa, orang yang biasa ya itu akan bekerja dengan ya biasa-biasa saja. Karena gajinya seikhlasnya, maka nanti kerjanya juga seikhlasnya. Berbeda ketika disampaikan, tahu bahwa gajinya sekian dan ternyata banyak, itu juga akan menambah harakatut ta'ah, akan menambah bentuk ketaatannya, pekerjaannya akan lebih semangat. Lanjutkan kepada maqalah yang ke-24. Wal maqalah, adapun maqalah ar-rabi'atu wal ishrun yang ke-24, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyampaikan, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pokok dari segala kesalahan-kesalahan itu adalah hubbud dunya, adalah mencintai dunia. Apa yang dimaksud dunia di sini? Wahia mazada anil hajah, adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Sesuatu yang sebetulnya tidak menjadi kebutuhan primer, ya, yang pasti, kebutuhan pasti, itu namanya adalah ad-dunya. Mazada anil hajah itu adalah ad-dunya. Dalam redaksi lain disampaikan dengan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu adalah pokok dari segala kesalahan-kesalahan. Dalam beberapa keterangan dicontohkan, kenapa
Ada satu kesalahan, walaupun ini sebetulnya adalah sudah skenario dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur oleh Allah, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan zaujahnya. Ini termasuk kenapa kok dianggap sampai melakukan kesalahan di situ? Itu karena di situ ada hubbud dunya. Dalam kitab Faidul Qadir ternyata dianggap hubbud dunya. Di antara Nabi Adam dengan wa zaujatihi itu, dengan zaujahnya, itu ternyata ada hubbud dunya. Apa bentuk hubbud dunyanya? Adalah al-khulud fil jannah. Ingin tidak hanya berada di surga. Sebetulnya hajatnya yang penting ada di surga. Lebih dari itu adalah al-khulud fiha, adalah kekal di surga. Karena ada keinginan yang berupa al-khulud fil jannah, akhirnya sampai melakukan sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan. Walaupun kesalahan ini sebetulnya adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini merupakan gambaran bahwa hubbud dunya adalah ra'su kulli khati'ah. Ada lagi yang dicontohkan di situ seperti Fir'aun. Kenapa kok Fir'aun itu sampai begitu? Ternyata di hatinya ada hubbud dunya. Apa? Hubbur riyasah. Ingin selalu menjadi pimpinan, ingin selalu menjadi raja dan orang nomor satu di situ. Maka disitulah termasuk hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Itu disampaikan oleh Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, syarahnya Al-Jami'us Shaghir fi Ahadisil Bashirin Nadhir. Contoh-contoh seperti apa bentuknya hubbud dunya yang sampai menjadikan ra'su kulli khati'ah. Di sini pakai redaksi aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Asal atau pokok dari segala kesalahan-kesalahan adalah hubbud dunya. Yang dimaksud dengan hubbud dunya adalah mazada anil hajah. Kenapa kok bisa hubbud dunya itu merupakan aslu jami'il khotoya? Karena orang yang sudah dihinggapi dengan hubbud dunya itu akan la tadkhuluhul khasyah, sudah tidak akan merasa takut lagi dengan Allah. La tanfa'uhul mau'idhah, dan juga mau'idhah tidak akan didengarkan orang tersebut. Kalau sudah punya keinginan kuat tentang sehingga masuk hubbud dunya ke dalam hatinya, walaupun dia akan diperingati bagaimana, akan dinasehati bagaimana, akan diberitahu bagaimana, efeknya nanti tetap tidak akan bermanfaat. Tetap dia akan melakukan sesuai dengan keinginannya. Dan di situ tentu tidak ada yang namanya cinta kepada Allah, karena tidak mungkin orang yang hubbud dunya ada hubbullah wa rasulihi. Dilanjut, itu adalah maqalah separuhnya. Berikutnya adalah wa aslu jami'il fitan, asal dari segala fitnah-fitnah itu adalah man'ul usyur, tidak memberikan zakat yang berupa 1/10 dari hartanya, wazakati dan zakat. Itu sebetulnya satu kesatuan. Dalam redaksi hadis yang lain ada begini, ma khalaqatiz zakatu malan illa afsadathu. Tidaklah zakat itu akan bercampur dengan satu harta, kecuali zakat itu akan merusak kepada harta tersebut. Dalam memahami ma khalaqatiz zakatu malan illa afsadathu ini, dalam kitab Mafatihul Jinan dijelaskan ada dua pemahaman. Yang pertama, orang yang seharusnya mengeluarkan zakat ternyata zakatnya tidak dikeluarkan. Semisal zakat harta, dia punya kewajiban zakat harta, umpama asetnya sangat banyak sampai umpama 100 juta, dagangannya sampai semisal 100 juta, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi ternyata zakat itu tidak dikeluarkan. Zakat yang seharusnya dikeluarkan, ya 2,5% itu harus dikeluarkan, ternyata tidak dikeluarkan, maka masuk kepada ma khalaqatiz zakatu malan illa afsadathu. Maka yang 2,5 ini yang nanti akan merusak kepada harta-harta yang lain. Bisa jadi hartanya hilang,
bisa jadi hartanya itu kebakaran, bisa jadi, yang penting harta ini akan rusak gara-gara zakat yang seharusnya dikeluarkan. Zakat itu harus segera dikeluarkan, kalau tidak maka akan berpengaruh kepada harta yang ada. Itu penafsiran yang pertama. Yang kedua, penafsiran dari ma khalatatiz zakatu malan illa afsadathu itu adalah orang yang tidak berhak untuk menerima zakat ternyata dia menerima zakat. Maka apa yang ia terima itu nanti akan berpengaruh kepada harta yang ia miliki. Semisal sebetulnya dia tidak berhak untuk menerima zakat, tapi dia minta. Mungkin tahun-tahun sebelumnya dia termasuk mustahik, tapi setelah berjalannya beberapa waktu Allah memberikan kemudahan rezeki kepadanya sehingga tidak termasuk mustahikuz zakah. Tapi ternyata karena dia sudah terlalu nyaman dengan zakat yang diberikan tiap tahun, akhirnya dia minta zakat itu. Akhirnya diambil zakat itu, dicampur dengan yang lain, atau mungkin dimakan zakat itu, maka ini yang nanti akan merusak kepada orang tersebut. Bisa akan membuatnya sakit, bisa nanti hartanya akan berkurang, bisa jadi keluarganya juga sakit-sakitan, dan seterusnya. Ini termasuk ma khalatatiz zakatu malan illa afsadathu. Sama dengan ini, wa aslu jami'il fitan man'ul usyur waz zakah. Pokok dari segala fitnah-fitnah itu berawal dari karena tidak mengeluarkan zakat 1/10 ataupun mengeluarkan zakat. Wa hadza min atfil am 'alal khas li'anna al-usyur khasun biz-zuru'i was-simar waz-zakatu syamilatun lidzalika wa li zakatin naqdi wal an'ami wa li zakatil badan. Ini membahas tentang masalah lafdiyah saja teksnya. Dalam redaksi tersebut ada man'ul usyur waz zakat. Apa bedanya usyur dengan zakat? Sama. Usyur dengan zakat itu sama. Justru ini termasuk mengatofkan lafadz yang umum kepada lafadz yang khusus. Karena zakat itu sebetulnya dengan kata-kata zakat sudah mewakili kepada al-usyur yang disebut di sebelumnya. Entah apa hikmahnya kok disebutkan man'ul usyur waz zakah. Biasanya pasti ada keutamaan disebutkan, itu biasanya karena ada keutamaan. Contoh begini, dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat itu akan turun semuanya, warruh juga termasuk ruh, yaitu malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril itu tidak termasuk malaikat yang disebutkan dengan tanazzalul malaikah itu? Sebetulnya masuk. Tapi kenapa kok malaikat Jibril disebutkan khusus daripada malaikat-malaikat? Itu karena punya keutamaan dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Di antara malaikat-malaikat itu yang paling utama adalah malaikat Jibril. Di antara beberapa hari yang paling utama adalah hari Jumat. Di antara para nabi dan para rasul yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya hanya mengenai lafadznya saja. Saya ulangi, makalah yang ke-24 menerangkan bahwa asal dari semua kekeliruan atau kesalahan-kesalahan itu adalah hubbud dunya. Yang dimaksud dengan hubbud dunya adalah mazada anil hajah, sesuatu yang melebihi dari kebutuhan, sebetulnya di luar kebutuhan. Wa aslu jami'il fitan, asal dari segala fitnah adalah tidak memberikan zakat, termasuk 1/10 yang seharusnya dikeluarkan zakat dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Yang terakhir adalah makalah yang ke-25. Makalah yang ke-25, wal maqalatul khamisatu wal 20 qila al-muqirru bit taksir ay bil ajzi anit ta'ah abadan mahmudun. Orang yang mengakui tentang kelalaiannya untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, itu selamanya akan terpuji. Wal iqraru bit taksiri alamatul qabul. Sedangkan mengakui bahwa dirinya itu lalai,
itu menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Karena hal itu menunjukkan bahwa ia melakukannya tanpa ada rasa ujub, tanpa ada rasa sombong. Jadi begini, orang mengakui bahwa dirinya lalai untuk taat kepada Allah sehingga dia selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan adalah perilaku yang terpuji. Sama dengan kita begini. Setelah sholat itu biasanya kita adalah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca istighfar itu itu kita lakukan dalam rangka al-mukirru bit taksir anit ta'ah. Karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan berupa sholat itu sebetulnya tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Tidak sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan. Akhirnya kita masih mengatakan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apalagi kita berdosa. Kita melakukan ibadah saja itu memang kita dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah. Barangkali ibadah yang kita lakukan itu banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Dan itu adalah ajaran yang dianjurkan oleh Allah sesuai dalam ayat biasanya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kita mendapatkan nikmat apapun, kita bisa melakukan ibadah, kita dapat nikmat ini, dapat nikmat itu, jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika, ya, bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kita memuji kepada Allah, menyucikan Allah, dan jangan lupa untuk beristighfar. Kita dapat nikmat, istighfar. Kita bisa melakukan taat kepada Allah, istighfar. Barangkali apa yang kita lakukan itu justru sangat jauh dari kategori diterima dan kategori baik. Jangan-jangan apa yang kita lakukan justru tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Masih banyak kekurangan. Mungkin ketika kita sholat kita tidak khusyuk. Ketika sholat kita mikirkan apa. Ketika sholat banyak sekali kekurangan-kekurangan. Makanya kita dianjurkan untuk selalu beristighfar. Termasuk al-mukirru bit taksir abadan mahmud. Orang yang mengaku tentang kelalaiannya dari ibadah yang ia lakukan itu termasuk perilaku yang terpuji. Wal iqraru bit taksir alamatul qabul. Dan kita mengakui bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah termasuk bagian dari kelalaian, itu menunjukkan bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita sudah selesai puasa, maka perbanyaklah kita istighfar. Barangkali puasa kita jauh dari kategori baik, jauh dari yang sekiranya yang diharapkan, ataupun amal-amal yang lain. Dan tentu yang kita harapkan dari istighfar itu, ibadah yang banyak kekurangan itu, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru ketika kita melakukan ibadah itu merasa sombong. Alhamdulillah sudah puasa, alhamdulillah tarawih lengkap dan seterusnya. Saya ngaji, saya ini, saya itu, saya khatam sudah 3 kali. Justru yang seperti itu khawatir yang tidak diterima. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan, maksiatun aurasat zillan wa iftikoron, ya, khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Maksiat yang justru akan menjadikan kita, ya, merasa hina di hadapan Allah, merasa sangat butuh terhadap ampunan Allah, itu justru lebih baik daripada taat yang setelahnya itu menyebabkan kita merasa bangga dan kita merasa sombong. Alhamdulillah sudah tarawih, lengkap tarawihnya 20 rakaat 30 hari lengkap. Kamu belum tarawih apa-apa. Akhirnya timbul rasa sombong di hatinya. Itu masih kalah dengan orang yang bermaksiat
Semisal yang tidak terawih tapi dia akhirnya merasa, ya Allah, mohon maaf ya Allah, untuk tahun ini saya tidak bisa terawih, malam tadi saya tidak bisa terawih ya Allah. Sampai nangis-nangis memohon ampunan kepada Allah, belum bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Itu masih lebih bagus daripada orang yang dengan bangganya melakukan taat kepada Allah, karena berarti ibadah yang ia lakukan sudah ada rasa ujub, sudah ada rasa ria, dan sudah ada rasa sombong. Atau dikatakan tangisan seorang pendosa itu lebih baik daripada senyumnya orang yang taat kepada Allah, karena dia merasa sudah melakukan semuanya dan merasa sombong. Itu masih lebih baik ada orang yang menangis memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang ia lakukan, daripada dengan bangganya dia menceritakan apa yang telah ia lakukan, ibadah yang dilakukannya. Tapi bukan berarti monde ya nyamanan maksiat poin sepenting nangis, tidak. Ya, yang penting kita itu adalah terus melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tapi jangan lupa setelah taat kita merasa bahwa ibadah kita itu belum apa-apa di sisi Allah, belum ada apa-apa, tidak ada apa-apanya di sisi Allah, sehingga kita perlu untuk mengikutinya dengan taksir atau ikrar bit taksir, atau pengakuan bahwa apa yang kita lakukan belum apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, sehingga perlu untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ilmu, sehingga dari ilmu itu akan timbul harakatut ta'ah, dan ketika kita sudah taat kita bisa mengikutinya dengan al-iqrar bit taksir atau pengakuan-pengakuan tentang kelalaian. Tidak sebaliknya, ketika kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, justru kita bangga dan melihat bahwa orang lain tidak apa-apanya dibandingkan dengan kita. Contoh, seperti umpama ada orang tiap hari membaca Al-Quran, semisal 10 juz, tiap hari 10 juz, maka kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, dia akan merasa sepertinya dia sudah paling ahli surga dibandingkan yang lain. Ada orang tidak membaca Al-Quran, dia anggap sebagai, wah ini setan, ini belum apa-apa, dibandingkan saya yang tiap hari 10 juz, ini tidak ada apa-apanya. Khawatir seperti itu. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari minal muhlikat, dari sifat-sifat dan dari sifat-sifat yang akan menjerumuskan kita sehingga kita tidak dapat apa-apa, atau dari sifat-sifat yang akan merusak pada amaliyah dan ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.